Saya sudah bersama dengan Profesor Denny Indrayana yang bergabung via Zoom untuk mengelaborasi apa yang dimaksud dengan dugaan pidana pemakzulan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Prof Denny, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Melbourne, Bung Indra. Baik, Prof Denny, langsung saya ingin minta tanggapan dulu. Tadi kita dengarkan bersama mungkin ya, Prof Denny juga mungkin dengar. Tadi tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya ingin Anda menanggapi dulu. Yang diajak oleh Hasto Kristianto adalah, ayo dong juga Denny Indrayana buka-bukaan soal 2009. Dugaan adanya keterlibatan istana waktu itu dalam Pilpres 2009. Bagaimana Prof Denny menanggapi ini? Ya, kelihatannya Bung Hasto agak mencampurkan antara surat saya kepada Ibu Mega dengan surat saya kepada DPR hari ini ya. Pada dasarnya kita bicara kapanpun demokrasi kita ya harus diselamatkan dari pemilu yang curang, harus menegakkan prinsip jujur dan adil. Kalau bicara pemakzulan, itu bukan barang yang diharamkan, tentu saja prosesnya kita sama-sama paham, tidak mudah, dan itu senjata yang pamungkas. Karena kita sama-sama mengerti, berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, Perdana Menteri bisa setiap saat ketika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, mendapatkan mosi tidak percaya, bisa gugur dari pemerintahan. Sistem presidensial memang sama-sama kita tahu dimaksudkan adalah pemerintahan yang lebih ajak, pemerintahan yang diniatkan duduk selama 5 tahun sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Jadi Tetapi maksudnya jangan rileks lupa saja Pak Hasto gitu ya, undang-undang dasar. Prof Denny ya. Kenapa? Jadi maksudnya mungkin rileks saja Pak Hasto soal usulan surat terbuka Prof Denny itu biasa saja secara konstitusional ada gitu ya maksudnya ya. Ya, jangan lupa, meskipun memang ada jaminan pemerintahan 5 tahun, tetapi Undang-Undang Dasar kita juga membuka ruang pemakzulan atau impeachment. Pada saat ada tindakan-tindakan, ada 3 sebenarnya. Pertama terkait tindak pidana, kedua terkait dengan etika, dan yang ketiga terkait administrasi. Jadi kalau misalnya ternyata dilihat tidak lagi memenuhi administrasi, meskipun saya tidak mau masuk, tapi kan ada dugaan ijazah palsu. Berarti tidak lagi memenuhi administrasi misalnya. Ya. Ada masalah etika, itu berbagai macam ya, terkait dengan perbuatan tercela. Nah, ada juga klasifikasi tindak pidana. Apa itu? Kejahatan tingkat tinggi, artinya di atas 5 tahun ancamannya, pengkhianatan terhadap negara, kemudian ada disebut korupsi, dan juga ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat dalam konteks yang saya sampaikan dalam surat itu tidak memberikan ruang menjegal kepada salah satu kontestan bakal calon presiden. Lalu juga Pak Muldoko misalnya, presiden membiarkan, dugaan membiarkan mengganggu kedaulatan partai, dan yang ketiga menggunakan instrumen hukum untuk mengarahkan pimpinan partai koalisinya kemana, bakal pasangan calonnya kemana. Nah, tiga ini menurut saya itu bisa dilakukan langkah-langkah penyelidikan, investigasi atau hak angket ya. Penggunaan hak Sebelum angket kemudian ya, karena kan kita ini buat pemirsa juga ya. Proses itu dimulai di DPR, bisa dengan mulai hak angket, kemudian ada hak menyatakan pendapat. Jika kemudian DPR mengatakan memang ada potensi pemakzulan, ada pasal yang dilanggar, maka kemudian sidang di MPR, sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada masalah, berhenti. Tapi jika Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi memang ada artikel impeachment yang dilanggar, maka berlanjut ke MPR, dan MPR yang kemudian sidang untuk memutuskan apakah presiden berhenti atau tidak. Ini adalah aturan konstitusi kita. Ini memang tidak dalam surat itu. Tetapi dalam bacaan saya, dalam pandangan saya, dalam analisis saya, sebenarnya Presiden Jokowi sudah sangat clear
ada indikasi-indikasi kuat melakukan impeachment artikel, pelanggaran terhadap pasal-pasal pemakzulan. Nah, Poinnya di mana? sehingga Ya. apakah proses politik di DPR itu mau dilakukan atau tidak? Saya menyadari, saya mengerti, jika konfigurasi politiknya seperti sekarang, di mana mayoritas koalisi pemerintahan itu menguasai parlemen, terutama DPR, tentu tidak mudah secara real politik ada proses pemakzulan. Tetapi saya sebagai orang yang belajar hukum tata negara, mengerti soal konstitusi dan pasal-pasal pemakzulan, ingin mengatakan sebenarnya dalam kondisi normal ini bisa masuk ke dalam proses pemberhentian presiden. Ambil contoh supaya kita bisa membandingkan ya, Bung Indra. Ya. Saya menulis dalam surat itu supaya kita bisa bandingkan. Kita kan dengan Amerika Serikat itu hampir sama impeachment artikelnya. Jadi yang berbeda di sana tidak ada syarat administrasi, tidak lagi memenuhi syarat sama korupsi. Jadi kita tambahkan itu. Yang lain misdemeanor, perbuatan tercela, bribery, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, treasury, dan other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya itu sama persis dengan konsep yang di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, kalau kita bicara Partai Demokrat misalnya, ini ada dua yang bisa kita bandingkan dengan sangat mudah. Contohnya ya. Di Amerika ya. Ya, maksudnya dibandingkan Amerika contohnya maksudnya. Silakan Prof. Ya, artinya Silakan. kita bandingkan bagaimana di Amerika Serikat tahun 70-an, 74, itu Presiden Richard Nixon terpaksa harus mundur karena terjerat kasus Watergate, skandal Watergate yang dikenal pada saat itu, yaitu ketika Richard Nixon diketahui terlibat dalam upaya memasang alat sadap dengan membobol kantor Partai Demokrat Amerika. Nah, dia terpaksa mundur karena ada proses impeachment yang dia ketahui akan berujung pada pemberhentian dia secara tentu saja tidak hormat secara politik. Daripada diberhentikan, dia mengundurkan diri. Itu ada upaya mengganggu kedaulatan partai dengan memasang alat sadap. Coba bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia pada Partai Demokrat. Dalam hal ini ketika Kepala Staf Presiden Muldoko itu mencoba mengambil alih tanpa hak Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum AHY. Ini kan bukan, kalau menurut Pak JK kan, ini kan bukan konflik internal. Karena Muldoko tidak pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Ini tidak eksternal. Anggota, ya. Ada tangan kuasa. Ada tangan kuasa melalui Kepala Staf Presiden, tangan istana yang masuk dan cawe-cawe ke dalam Partai Demokrat. Pertanyaannya yang harus diselidiki adalah, kalau dikatakan Presiden Jokowi tidak tahu, tidak mungkin. Karena ini ada dalam lingkaran kantor yang sama, di lingkaran kantor istana. Kalau dikatakan Presiden tidak setuju, kenapa kemudian membiarkan ada partai yang diganggu kedaulatannya? Atau pertanyaan lebih lanjut, atau kan jangan-jangan, saya katakan jangan-jangan, Presiden sebenarnya menyetujui diam-diam. Dalam konsep perdata ada persetujuan diam-diam. Saya tidak ingin menggunakan kata perintah, karena itu berarti harus ada penyelidikan. Jadi, saya melihat fenomena mundurnya Richard Nixon di Amerika Serikat karena ada proses impeachment dengan fenomena Muldoko Gate, sebutlah begitu, skandal Muldoko. Kalau di sini Watergate di Amerika Serikat, kalau di Indonesia Muldoko Gate. Muldoko sebagai kepala staf presiden cawe-cawe ingin mengambil Partai Demokrat, alangkah tidak wajarnya kalau kemudian Pak Jokowi dianggap tidak tahu menahu.